Oke, kita lanjut ya. Ini orderan yang masuk untuk Honda HR-V, BR-V tipe H11 halogen. Kita konversi ke LED ya. Jadi selalu saya bilang syarat bolam bagus adalah watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Bolam ini faktanya adalah 30 watt ya. 30 watt ya, 30 watt 3000 sekian lux. Dengan lux meter yang baru hasilnya akan lebih tinggi. Berikut juga halogennya juga akan lebih tinggi hasilnya. Jadi perbandingannya adalah kira-kira 3 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya, bohlam ini selain stabil tidak ngedrop ya, harus stabil, tidak boleh ngedrop gitu ya. Nah ini bohlam yang mau kita kalibrasi, belum nanti. Nah ini yang udah kita bungkus. Nah kita akan membuktikan berapa sih dia lebih terangnya gitu ya. Nanti kita akan kirimkan berikut ini karena ini batal untuk diservis. Orangnya lebih memilih, yang punya mobil lebih memilih untuk beli baru ya. Nah di sini ada halogen H11 ya. Kita akan mengukur dengan menggunakan alat lux meter. Kita ukur adalah 1200 sekian lux ya, di 60 watt ya, 60 watt. 59,8 60 watt itu adalah 1100 sekian. 1200 lah luxnya ya. Ini bohlam halogen standar 55 watt, tapi saat ini kita nyalakan di 60 watt, itu menghasilkan 1200 lux. Nah, bohlam halogen H11 LED ini kita ukur adalah menghasilkan 4300 4400 saat ini ya. 4400 lux sekian. Jadi kalau tadi 1200 dikalikan saja, jadi hampir 3 kali lebih ya, lebih terang. Jadi spesifikasi dari pabrik bohlam ini speknya dibandingkan dengan halogen sudah pasti lebih terang ya. Nah, faktor lain yang menyebabkan terang atau tidaknya adalah yaitu kan ini untuk proyektor halogen. Jadi halogen H11 ini dipasang di proyektor ini. Faktor lain yang mempengaruhi terangnya dia adalah di lensanya. Lensanya apakah ada katarak atau tidak. Nah, itu penting ya. Kedua adalah bol mangkoknya, apakah kroman di dalamnya sudah botak atau belum. Kalau sudah botak, pernah meleleh menggunakan watt besar, artinya ya sudah tidak bagus ya. Tapi kalau spek dari halogen ini sudah lebih terang ya, seperti itu. Nah, syarat bohlam bagus lainnya adalah adjustable. Cara settingnya agak lebih mudah ya, tinggal putar-putar saja. Yang pasti adalah ini harus vertikal ya. Harus vertikal, dorong maju, tarik mundur bisa, Anda tinggal setting sendiri. Nanti kalau Anda nggak paham, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Bohlam ini juga bayangan gelapnya kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini di tembok bayangan gelapnya hampir tidak ada ya, sedikit sekali itu bayangan gelapnya. Makin gelap, makin tidak gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak lebar juga makin bagus gitu ya. Jadi hampir tidak ada bayangan gelap makin bagus. Nah, kita akan tunjukkan nanti tidak storing ya, udah pasti bohlam ini tidak storing. Pendinginan ya, double cooper PCB, heatsink dan kipas. Pemasangan soket tinggal colok, driverless, driver ada di dalam. Nah, ini kita akan tunjukkan hasil outputnya ya. Nah, ini hasil outputnya di tembok, kita kasih lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini Anda bisa setting putar-putar-putar. Saya rekomendasi vertikal dan ditarik mundur ya. Agak ditarik mundur seperti itu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, 30 watt 5500 Kelvin ya. Output dari H11 Cree XHP 50 second generation ya. Nah, sebelumnya yang punyanya adalah dia sudah memakai Cree XHP 70, tetapi Cree XHP 70-nya mati, rusak. Nah, ini mau diservis tapi batal. Nah, kita akan tunjukkan
apa sih keunggulan, tapi memang spek dari dia lebih tinggi ya dari wattnya, tetapi ini barunya sudah tidak ada ya, tidak ada barunya barangnya ya. Ciri dari Kri udah pasti nggak ada bayangan gelap tuh. Bayangan gelapnya kagak ada bro, karena dia unggul ya. LED Kri itu selalu unggul tanpa bayangan gelap. Kenapa? Karena sorotan ke depan sini akan dibantu oleh pembiasan dari lensa sebenarnya. Makanya unggul soal bayangan gelap. Nah, kita akan demokan sedikit ya. Tapi LED ini kan di video sebelumnya saya sudah buat bahwa ini susah untuk men-setting karena dia tidak adjustable ya. Ini harus dilepas dulu, diputar, ininya digeser, baru kencangin lagi, jadi tidak on the spot. Jadi untuk Anda yang nggak paham cara pemasangannya akan kesulitan untuk mencari fokusnya tipe ini. Nah, sedangkan kalau ini Anda beli adalah paling gampang, ini sudah terpasang dengan benar, Anda vertikal aja, udah pasti benar. Vertikal dorong maju atau tarik mundur, seperti itu. Ya, vertikal, ada patokannya. Dan kalau Anda mau adjust, ini tinggal putar-putar. Wah, Pak, takut lepas. Nggak perlu takut lepas, bro, karena ini kenceng. Ya, seperti itu. Jadi enak. Adjustable, jadi sangat-sangat PNP. Nah, sedangkan kalau ini Anda agak ribet, ya pemasangannya. Jadi Anda harus ada tutor yang mengajari Anda untuk cara adjustable-nya. Ya, nah seperti ini nih. Kalau Anda nggak paham langsung dipasang, hasil outputnya nggak akan bagus nih. Saya tunjukkan. Jadi settingannya perlu lebih hati-hati atau lebih banyak. Nah ini seperti begini hasil outputnya kan kurang begitu bagus. Ya, garisnya kurang tajam, bener nggak? Ya, agak glare. Kalau tadi kan dengan XHP 50 sangat tajam ya, garisnya sangat bagus. Ya, seperti itu. Jadi ada perbedaannya cara pemasangan PNP atau tidak mempengaruhi hasil. Ya, tapi output ini memang terlihat akan lebih terang karena dia real 42, sedangkan LED yang tadi XHP 50 adalah 30. Ya, seperti itu. Oke, ya ini kita membandingkan saja karena ini yang punya mobilnya di Malang sudah punya tetapi rusak. Nah, sekarang mau ganti tipenya adalah XHP 50 second generation double cooper PCB ya. Jika Anda berminat barang ini Anda bisa cek di deskripsi di bawah, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Terima kasih.